Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Sudrajat dengan NIM 191030469 membacakan tentang penegakan hukum pidana internasional. Pertama, hukum internasional. Menurut Mokhtar Kusumatmadja, hukum internasional publik adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara hubungan internasional yang bersifat bukan perdata. Selanjutnya, sumber-sumber hukum internasional. Pertama, perjanjian internasional atau treaties. Kedua, hukum kebiasaan internasional atau international customary law. Ketiga, prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa yang beradab. Keempat, general principles organized civilized nation. Kelima, putusan pengadilan atau jurisprudensi. Keenam, karya hukum atau writing publicis. Ketujuh, putusan organisasi internasional. Selanjutnya, subjek hukum internasional terdiri dari: pertama, negara, Tahta Suci Vatikan, Palang Merah Internasional, organisasi internasional, orang perorangan atau individu, pemberontakan dan pihak dalam sengketa atau belligerent. Selanjutnya, persyaratan tindak pidana internasional adalah memiliki unsur internasional, memiliki unsur transnasional, dan memiliki unsur keharusan. Asas-asas hukum pidana internasional yang bersumber dari hukum pidana nasional: asas legalitas, asas teritorial, asas nebis in idem atau principle of double jeopardy, dan asas-asas ekstradisi. Selanjutnya, asas hukum pidana internasional yang berasal dari hukum internasional: facta sunt servanda, asas etikat baik, asas kemerdekaan, asas non-intervensi, asas hidup berdampingan secara damai, asas penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Asas-asas hukum pidana internasional yang mandiri yaitu: any person commit act which constitute a crime under international law is responsible for and liable punishment. The fact that international law does not impersonality for an will which constitute a crime under international law does not relieve the person who committed the act from responsibility under international law. The fact that a person who committed an act which constitute a crime under international law acted as a head of state responsible government official does not relieve from responsibility under international law. The fact a person acted pursuant to order this government has superior does not relieve for him responsibility under international law, provided a moral choice was in fact possible to him. Any person charged with a crime under international law has the right to fire a tree alone. The fact at law complicity in the commission of a crime against peace or war crime of a crime against humanity as set forth in principle 6 is a crime under international law. Sumber hukum pidana internasional. Sumber hukum pidana internasional ada dua, yaitu sumber hukum dalam arti material dan dalam arti formil. Secara garis besar, karakteristik hukum pidana internasional meliputi: pertama, karakteristik hukum pidana internasional secara material pada hakikatnya sama dengan karakter kejahatan internasional. Karakteristik hukum pidana internasional secara resmi formil yang pada hakikatnya adalah penegakan hukum pidana internasional di mana terdapat hak tolak tarik antara kedua kedaulatan suatu negara dengan tuntutan masyarakat nasional. Peran hukum internasional. Keberadaan Mahkamah Pidana Internasional sebagai badan peradilan internasional yang permanen. Kedudukan Mahkamah Pidana Internasional dalam kaitannya dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Karena terbentuknya mahkamah ini tidak bisa terlepas dari prakarsa PBB melalui Majelis Umum dengan peranan oleh Komisi Hukum Internasional Dewan Keamanan bertindak atas nama PBB sebagai salah satu keseluruhan dengan menjalankan fungsi-fungsinya. Dalam upaya menciptakan perdamaian dan keamanan internasional, PBB memiliki 5 tindakan. Tindakan tersebut masing-masing saling berkaitan dalam pelaksanaan, memerlukan dukungan dari semua negara anggota PBB untuk dapat terwujudnya. Tantangan lainnya berupa kewenangan dari Dewan Keamanan PBB yang ditimbulkan oleh implikasi pengaturan ICC secara politis maupun adanya kepentingan politik dari negara-negara adidaya ataupun
yang termasuk dalam anggota tetap yang tidak dinaungi oleh ICC, yang pada akhirnya menghambat eksistensi dari ICC. Kesimpulan, berdasarkan Statuta Roma 1998, ICC memiliki yurisdiksi terhadap warga negara yang berasal dari non-state party dalam kondisi sebagai berikut. Dalam kasus yang diserahkan oleh Dewan Keamanan PBB kepada International Criminal Court atau ICC, dan dalam kasus warga negara dari non-state party melakukan kejahatan di wilayah atau teritorial negara anggota Statuta Roma atau negara yang sudah menerima yurisdiksi International Criminal Court atau ICC berkaitan dengan kejahatan tersebut, serta dalam kasus negara non-state parties sudah menyetujui untuk melaksanakan yurisdiksi berkaitan dengan kejahatan-kejahatan tertentu, negara pihak Statuta Roma 1998 memiliki yurisdiksi teritorial terhadap segala kejahatan yang terjadi di wilayah atau teritorialnya. Pengakuan secara internasional ini disebabkan karena tindak pidana tersebut merupakan persoalan yang sangat besar dan menjadi perhatian masyarakat internasional. Dengan demikian, terhadap tindak pidana ini tidak hanya tunduk pada yurisdiksi negara tertentu saja, tetapi dapat tunduk pada yurisdiksi semua negara atau dapat diterapkan yurisdiksi universal. Tindak pidana internasional ini harus mempunyai persyaratan, yaitu memiliki unsur internasional, memiliki unsur transnasional, memiliki unsur keharusan. Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menuntut dan memadili para pelaku tindak pidana atau kejahatan internasional. Mahkamah Pidana Internasional didirikan berdasarkan Statuta Roma tahun 1998 yang merupakan hasil konferensi diplomatik yang berlangsung di Roma pada tanggal 15 sampai 17 Juli tahun 1998. Dalam keadaan konferensi tersebut telah dihadiri oleh perwakilan masing-masing negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa di dunia atau utusan-utusan dari organisasi pemerintah maupun organisasi non-pemerintah. Setelah diatur dalam Statuta Roma tahun 1998 dan mulai diberlakukan ketentuan di dalamnya, Mahkamah Pidana Internasional secara sah telah berdiri sebagai salah satu badan peradilan internasional yang bersifat permanen atau tetap dengan tegas fungsi serta kewenangan yang dimilikinya. Mahkamah Internasional sendiri memiliki prinsip dasar, yaitu prinsip komplementer, prinsip penerimaan, prinsip otomatis, prinsip ratio temporis, prinsip nullum crimen sine lege, prinsip nebis in idem, prinsip ratio loci, prinsip tanggung jawab pidana secara individual, prinsip praduga tak bersalah, dan prinsip hak veto Dewan Keamanan untuk menghentikan penuntutan. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.